Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita di tempat ini dengan keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek. 新年快乐，恭喜发财。Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Ibu semuanya, setiap keluarga yang ada di tempat ini dengan makin melimpah. Amin. Mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Ku
kebesaran-Mu, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa itu Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersatu hati beribadah hanya kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sejahtera kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Untuk itu Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, keluarga besar kami Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan oleh karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menghantarkan kepada setiap kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Bapa saat ini Tuhan, kami dedikasikan hidup kami. Jam ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami satu permasalahan, biarlah Engkau menjamah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau kuatkan, yang saat ini sedang letih lesu Engkau yang memberikan penghiburan, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib. Kami juga mendukung Bapa untuk pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang saat pagi hari ini melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Kau satukan mereka di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap mereka, sehingga setiap mereka Bapa yang melayani Tuhan, baik itu WL, singer, asyar, pemain musik, OHP, dan biarlah Tuhan semuanya di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka boleh kerjakan pada pagi hari ini, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terkhusus Bapa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini, keluarga Oikos tempat ini Bapa, biarlah Bapa saat ini Engkau akan menyampaikan melalui hamba-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, urapan yang baru Tuhan, kuasa yang baru memenuhi hamba, sehingga setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami buka ibadah pagi hari ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk beranjak sedikit dari bangkunya, berikan salam kepada satu sama lainnya. Katakan, kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Setiap baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Setiap baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya.
sungguh baik. Mari Bapak Ibu sambil tepuk tangan di atas kepala. Selamanya Seperti apa yang sungguh baik, kasih setianya kekal. Seperti apa yang sungguh baik. kasih setianya untuk selamanya. Seperti apa yang sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal. Sekali lagi kasih setianya selamanya. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Karena kasih Allah kita yang tidak berkesudahan, kita boleh bersuka cita. Amin. Nyanyikan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dalam sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja Selamanya. Mari kita berikan sukacita bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Pagi ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan dan kehidupan kita. Amin. Sungguh sebuah sukacita kalau kita bisa, kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sungguh baik dalam kehidupan kita. Setiap hembusan nafas kita, sejak kita mulai membuka mata kita, sampai nantinya kita menutup mata kita di dunia ini, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa ini terlihat
开双眼，直到我躺卧，我要歌唱，声顶亮上荣美。 Ayo Bapak Ibu kita nyanyikan bersama. Katakan ku cinta kau. Ku cinta kau. Rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang Pak Imawan untuk naik ke atas podium. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik dan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau sungguh setia Tuhan. Bahkan saat-saat kami nggak setia sama Tuhan, Tuhan tetap setia sama kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kalau sampai pagi ini kami bisa berdiri tegak, kami bisa bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama-Mu, mengangkat tangan kami. Kami tahu ini semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam, kami mau buka hati, pikiran, telinga kami, karena kami mau terima Tuhan, firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi tuntunan buat kami sepanjang 2024 ini Tuhan. Karena kami nggak mau hidup kami sama seperti tahun 2023. Kami mau hidup kami menjadi lebih baik, karena itu Tuhan, kami siang hari ini, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mencernanya, kami mau memahaminya, dan lebih penting lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Cawan. Ni hao. Cuman segitu bahasa Mandarin saya ya. Itu very very basic ya. Tian, nah, dikit-dikit, nah, little I can lah gitu ya. Jadi saya berapa kali saya masih nggak akan pernah lupa gitu ya, pengalaman yang sangat membekas tapi juga sangat memalukan gitu ya. Tahun 2005 saya pas ke Amerika gitu ya, naik airlines-nya China Airlines, ini airline-nya dari Taiwan gitu ya. Pramugarinya udah pastilah gitu ya, ngajak ngomong KOI, ya semuanya segala macam. Setiap kali sampai ke bangku saya tuh kalau penerbangan selalu lebih suka di aisle seat gitu ya. Jadi selalu pasti pramugari kalau lewat tuh ketemu dengan saya gitu ya. Dan kalau penerbangan internasional tuh karena penerbangan panjang, jadi pasti pramugari sesekali kalau ngelihat penumpangnya masih nggak tidur diajak ngobrol sedikit gitu ya. Dan tiap kali pramugari itu sampai di dekat saya pasti dia ajak ngomong KOI gitu. Ini cuma gitu. Terus langsung saya ngomong gini, I'm sorry I cannot speak Mandarin. Terus saya nggak akan pernah lupa, pasti setiap yang ngajak ngomong saya KOI, saya nggak bisa jawab, mereka pasti ngeliatnya begini. Mungkin dalam hati kecil mereka bilang gini, palsu cepule, Cino palsu, gitu ya. Anyway, gitu. Xin Nian Kuai Le bagi yang merayakan, Kung Si Fa Cai. Selamat tahun baru, Imlek, dan juga kita masih ada nuansa-nuansa tahun barunya juga 2024 gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin berapa di antara Anda menjalani 2023 itu seperti lebih seru dari naik halilintar. Yang ketawa-ketawa berarti pernah naik, yang diem-diem aja berarti belum pernah naik gitu ya. Atau juga mungkin Anda pernah ke Universal Studio yang di Singapura, Anda merasakan naik roller coaster, diombang-ambingkan sana sini gitu ya. Wah luar biasa. Tapi ada juga mungkin yang beberapa di antara Anda yang mengalami seperti doa berkat. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kapal dan menjadi ekor gitu ya. Semua pengen ngalamin kayak gitu, tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, kenyataan berbicara berbeda. Beberapa teman-teman saya ada yang diberkati Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Tapi tidak sedikit juga yang terpuruk. Ada bisnis-bisnis yang berjuang untuk hidup. Saya nggak akan pernah lupa, nggak tahu Bapak Ibu Saudara mencermati nggak gitu ya. Seumur-umur saya ada sebuah restoran cepat saji, saya nggak sebut merek tapi warnanya merah logonya. Jualannya pizza. Jelas banget ya. Nggak akan pernah dalam 3 tahun terakhir ini saya kaget-kaget melihat beberapa di antara karyawannya yang berjuang di perempatan-perempatan jalan dan kemudian cuma pakai motor dan kemudian jualan. Bayangin satu potong pizza 15.000. Kapan kita pernah ngalamin kayak gitu Bapak Ibu Saudara? Rasanya kalau dulu tuh makan pizza tuh suatu barang mewah gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi segitu. Beberapa bisnis makanan, saya selalu kutip makanan gitu ya karena saya suka makan. Kelihatan dari bentuk tubuh saya Bapak Ibu Saudara. Dulu kayaknya nggak mungkin lah merek tertentu, kayaknya waduh nggak mungkin lah jual-jual itu ya, paket-paket hemat. Sekarang banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak yang lagi berjuang. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara,
Saya percaya dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di Oikos Church pasti sepakat dengan saya nggak mau punya hidup yang sama seperti 2023. Aminnya nggak mantap. Saya percaya jemaat Oikos Church sama seperti saya tidak ingin mengalami hidup yang sama seperti 2023. Nah, pasti punya hidup yang lebih baik. Iya. Kita mau naik tingkat, mau level up Bapak Ibu Saudara. Nah, ada banyak cara untuk kita naik tingkat, lebih baik hidupnya. Dunia mengajarkan kita kalau kamu mau hidup lebih baik, kuatkan dirimu, teguhkan dirimu, isi, perkembangkan kapasitasmu, tambah pengetahuanmu, tambah skillmu, tambah koneksimu, tambah modalmu, lalu engkau mulai berjuang. Raihlah puncak keberhasilan, berjuang, sikat sana, sikat sini, injak sana, injak sini. Itu kata dunia Bapak Ibu Saudara. Kalau kau ingin sukses, kamu harus berani mengalahkan pesaing-pesaingmu. Engkau harus punya keunggulan dibandingkan pesaing-pesaingmu. Tapi Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan kita punya Tuhan yang punya POV yang beda sama kita. POV tahu ya Bapak Ibu Saudara ya? Point of view yang beda sama kita. Dan seringkali bahkan Tuhan izinkan berbagai tantangan, ujian dan masalah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mempromosikan kita. Yang setuju katakan amin. Seseorang berkata begini, when you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. Ketahuilah bahwa masa-masa sulit, tantangan-tantangan bukan diizinkan untuk kau alami, untuk menghancurkanmu. They are sent to promote, increase and strengthen you. Tapi dikirimkan, diizinkan terjadi untuk mengangkatmu, untuk memperkuatmu, untuk mempromosikan dirimu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara jangan pernah lupa bahwa kita seringkali digambarkan sebagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu satu-satunya burung di dunia yang ketika ada badai nggak ngumpet. Saya pernah berpikir kenapa kok orang Kristen digambarkan burung Raja Wali? Kenapa nggak burung merak aja yang keren, bagus? Kenapa nggak burung yang lain? Burung berkicau yang merdu suaranya? Enggak, burung Raja Wali. Apa sih istimewa burung Raja Wali? Ternyata setelah saya perhatikan, saya sempat mempelajari, ternyata burung Raja Wali ini punya kekhasan yang unik dibandingkan burung yang lain. Yaitu ketika ada badai, dia justru dengan kecerdikannya, dengan nalurinya, dia bisa memanfaatkan badai itu dan bisa terbang di atas badai. Saat burung-burung yang lain yang lebih indah, yang lebih mahal mungkin, nyungsep, sembunyi Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang akan terjadi 2024, banyak pakar-pakar mengatakan 2024 masa-masa yang tidak mudah. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sudah pasti kita akan menyertainya bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi fakta, saya tidak akan mencoba untuk memperhalus fakta atau memperindah fakta atau mengajak Bapak Ibu Saudara terlalu optimis sampai tidak melihat kenyataan. Tapi memang faktanya kita akan menjadi tidak semakin mudah Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saja Bapak Ibu Saudara kalau Anda perhatikan, yang suka belanja, saya bukan sedang memprovokasi tapi sedang mengajak Bapak Ibu Saudara melihat kenyataan. Kira-kira barang-barang harga-harganya pada naik atau pada turun Bapak Ibu Saudara? Kalaupun ada produk-produk tertentu yang menjual harga yang mirip, harga yang sama atau bahkan mungkin lebih murah, perhatikan kemasannya lebih kecil. Halo? Ya kan? Sabun cuci ibu-ibu lah yang biasa belanja lah. Atau kadang-kadang juga bapak-bapak kayak saya juga suka belanja juga gitu ya. Sabun cuci piring, cuma 9.000, ya tapi 450 mili. Padahal kemasan aslinya mungkin berapa gitu ya. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk memproduksi produk-produk yang terjangkau oleh masyarakat supaya tetap ada perputaran keuangan. Tapi kita sama-sama tahu, produk melimpah, beberapa teman-teman saya pusing. Produknya melimpah. Teman baik anak saya kerja di sebuah perusahaan retail, perusahaan consumer product. Dia mengatakan semua sales 4 bulan terakhir ini semua turun. Bahkan di outlet yang biasanya mendulang omset yang tinggi, ini turun semuanya overall.
merah 4 bulan terakhir ini. Dia udah berjuang habis-habisan, masuk pasar-pasar, supermarket semuanya begini. Kenapa? Produknya melimpah, produksi jalan terus, tapi buying powernya melemah. Dan semua berkata begini, tunggu apa Pak? Tunggu 14 Februari. Yang mana yang menang? Dan Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi-kondisi seperti ini, belum lagi tantangan-tantangan yang lain, kita percaya bahwa kita butuh lebih dari sekedar anugerah Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Katakan sama-sama hikmat Tuhan. Katakan sama-sama, kami butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih dari sekedar pengetahuan, lebih dari sekedar kebijaksanaan. Kita butuh hikmat Tuhan. Berapa hari lagi kita butuh hikmat Tuhan juga, milih yang mana? Saya nggak mau kampanye Bapak Ibu. Saya tadi ngeliat BL-nya cukup berani, masih berani pakai kode tangan. Di beberapa tempat yang lain pada nggak berani pakai kode tangan Bapak Ibu Saudara. Takut dikira kampanye. Ya kan? Ada WL yang cuma gini sama gini doang. Yang satunya lagi nggak pernah ditunjukin, nggak tahu kenapa Saudara. For some reason gitu ya. Betul saya lihat WL yang tadi masih cukup berani, cukup komplit tangannya tadi. 1, 2, 3 cukup komplit gitu ya. Puji Tuhan Bu, netral berarti. Gitu ya. Bapak Ibu saya nggak mau ngarahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana, pilihanmu adalah simpan di hati gitu ya, yang pasti pilihlah yang terbaik. Ada mau milih 3 silahkan, mau milih 2 silahkan, mau milih 3 silahkan, mau milih 2 silahkan. Kalau direkam tolong dihapus bagian ini. Mau milih 3 silahkan, mau milih 2 silahkan, pokoknya itu aja dah gitu ya. Terserah. Ya? Oh, ada kan? Iya. Terserah. Gitu ya. Tapi pilihlah sesuai dengan bagaimana hikmat Tuhan, Roh Kudus menuntun Anda. Ya. Karena saya ngobrol dengan teman-teman, wah ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, saya bilang gini, udahlah kita ini nggak pernah tahu. Itu para elit politik itu bikin skenario apa, kita juga nggak pernah tahu. Kita disuguhin drama dalam beberapa bulan terakhir ini, kita nggak pernah tahu. Ujung-ujungnya siapapun yang terpilih, mereka langsung rukun lagi, salaman lagi, ngopi lagi, makan nasi goreng lagi. Ujung-ujungnya masuk kabinet semua kan, kita nggak pernah tahu. Halo? Kita nggak pernah tahu. Jadi ya bolehlah punya pilihan, tapi nggak usah segitu-segitunya lah. Ya nggak perlu sampai berantem di WhatsApp grup, sampai ada yang live grup. Ya kan? Ada yang nyasar gitu kan di grup hamba Tuhan ada nyasar, tiba-tiba ada yang posting begini. Kalau postingan pilihan saya beda sama yang lainnya, jangan dimarahin dong, jangan dibully dong. Terus dihapus, dihapus lagi. Kita semua bingung, ngapain bapak satu ini? Biasanya posting ayat kok tiba-tiba posting yang beginian. Tapi sampai segitunya Bapak Ibu Saudara. So saya berdoa jemaat Oikos tetap guyup, amin. Tetap rukun semuanya, amin. Siapapun pilihanmu, pilih yang terbaik. Percayalah, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan siapapun yang terpilih, tidak mungkin terpilih tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi pilihlah yang terbaik sesuai dengan hikmat Tuhan yang turun dalam kehidupanmu. Kita perlu hikmat seperti Yosua. Dalam Ulangan pasal 34 ayat 9, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Roh kebijaksanaan di sini adalah wisdom, bahasa Inggrisnya. Inilah hikmat. Wisdom lebih dari sekedar bijaksana. Ya, ini bukan kebijaksanaan dalam konteks pengetahuan, roh kebijaksanaan. This is wisdom, hikmat. Kenapa Yosua butuh hikmat? Karena Yosua satu sisi dia sadar persis, dia harus menggantikan Musa yang luar biasa. Kita sama-sama tahu ceritanya, saya nggak akan terlalu detail ke sana. Yosua satu sisi takut menggantikan sosok Musa yang luar biasa. 40 tahun bagaimana bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan melalui Musa. Luar biasa.
Ada yang berontak, mati. Gila nggak? Keren nggak tuh? Gitu ya. Dipatok ular sakit, cuman bikin patung tembaga. Waduh, yang melihat sembuh. Tiba-tiba Yosua harus gantiin. Selama 40 tahun orang-orang Israel ngeliat Yosua sebagai hambanya Musa. Tiba-tiba jadi pemimpin. Gak mudah nih Bapak Ibu Saudara. Dan di sisi yang lain selain Yosua keder karena harus menggantikan Musa dengan segala kehebatannya, dengan penyertaan Tuhannya. Tapi Yosua juga menjadi saksi yang melihat dan mengalami sendiri betapa tegar tengkuknya, begitu bandelnya, begitu keras kepalanya orang Israel. Kelihatan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Negara manapun mau ngutukin bodo amat. Pokoknya target cuma satu, Hamas habis, dah gitu aja. Mau dikejar sampai ke lubang kelinci pun dikejar. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Karena itu Yosua butuh hikmat. Dan seperti halnya kita masuk 2024 ini meskipun pergumulan kita nggak sama seperti Yosua. Tetapi kita juga ada pergumulan-pergumulan. Kita mungkin juga masuk 2024 dibayangi dengan kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan 2023. Kita masuk 2024 mungkin juga dengan sedikit rasa pesimisme. Atau justru malah sebaliknya. Kita masuk 2024 dengan begitu banyak segudang keberhasilan. Sehingga kita masuk 2024 kita menjadi sombong. Karena merasa kita udah banyak mengalami luar berkat Tuhan yang melimpah. Kita pikir wah semuanya udah oke semuanya. Gue punya koneksi kuat, aset gue berlipat-lipat, waduh langsung pede. Gak butuh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, Yosua sadar. Seperti halnya Salomo, dia butuh hikmat. Nah apa itu hikmat Bapak Ibu Saudara? Amsal 8, 12, 14. Hikmat itu ada dua faktor Bapak Ibu Saudara. Amsal 8, 12 berkata begini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Bahasa Inggrisnya prudence, bahasa aslinya ormah. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, insight, understanding. Bahasa aslinya adalah binah. Padakulah kekuatan. Ada dua faktor yang membentuk yang namanya hikmat. Yang pertama adalah binah, understanding, insight. Artinya apa? Insight, understanding ini artinya adalah tahu bagaimana segala sesuatu harus bekerja. Tahu bagaimana sesuatu harus berjalan. Itu namanya understanding, insight. Nah yang kedua adalah ormah atau prudence. Prudence artinya apa? Prudence ini bisa melihat perbedaan antara bagaimana seharusnya dan apa yang terjadi. Mungkin kira-kira gini Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini suka nonton CSI? Dari wajah-wajahnya semua suka nontonnya film tentang Musa, Yusuf, Yunus gitu ya. Nggak suka nonton film dunia ya. Nah, atau gini deh, motor Anda tiba-tiba bermasalah. Waduh kenapa nih? Padahal bensin selalu Pertamax belinya. Bawalah ke bengkel motor, langganan yang punya teknisi yang pengalaman. Nah, kalau kita sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya kita ngerti soal motor, tetap punya keterbatasan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kita juga bingung juga, busi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Bensin semua selalu ini. Dilihat tangki bensinnya, oh bagus, masih ada kok. Gitu ya. Terus kemudian kita bawalah ke bengkel motor. Teknisinya udah pengalaman sekian belas tahun, cuman bilang gini, tolong nyalain mesinnya. Nyalain. Oke, udah cukup, saya udah ngerti masalahnya. Bingung kita. Dokter aja mau meriksa kita pakai stetoskop. Ini teknisi motor cuma dengerin doang. Udah, matiin, gue udah tahu. Langsung dia tanya begini, terakhir ngisi bensin kapan? 2 hari yang lalu. Di mana? Biasanya di SPBU sih. Tapi kali ini SPBU Pertamina sih, tapi ini di Pertamini kali ini. Darurat soalnya. Belinya apa? Pertamax tapi. Pasti bongkar, dia lihat dibongkar di ini. Tuh, dia taruh sisa bensinnya, dia taruh di gelas gitu ya. Nih, you belinya terakhir bukan Pertamax, tapi Keduax. Maksudnya Pertamaxnya cuma 40%, 60% air. Nggak tahu ini sengaja apa enggak nih yang jual terakhir. Pantesan
Motormu jadi kayak gini sekarang. Padahal busi segala macam beres. Bapak Ibu Saudara, teknisi ini ngerti bagaimana suara motor yang bekerja dengan baik. Sehingga ketika dia mendengar suara mesin yang tidak bekerja dengan baik, dia langsung tahu problemnya di mana. Ini hikmat Bapak Ibu Saudara. Ngerti bagaimana seharusnya berjalan, yang idealnya, yang benar harusnya bagaimana. Dan ngerti juga kenapa kok ada yang beda nih. Sekecil apapun bedanya dia langsung tahu. Persis seperti, kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya suka nonton CSI, cuman begitu masuk ke crime scene, ke tempat kejadian, ke TKP dia langsung tahu. Wah kayaknya bunuh diri nih. Enggak mungkin bunuh diri. Kenapa? Perhatiinlah, dia kan orangnya kidal. Kalau kidal kenapa kok pistolnya sebelah kanan? Masa orang kidal nembaknya pakai tangan sebelah kanan mau bunuh diri? Misalnya begitu. Perhatikan dia kidal, kalau kidal harusnya nembaknya sebelah sini, harusnya tembusnya sebelah sini. Wah kira-kira gitulah Bapak Ibu Saudara. Itu hikmat. Kenapa kita perlu hikmat Bapak Ibu Saudara? Karena saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus 2024 ini Bapak Ibu Saudara bukan cuman bisa mengambil keputusan apa yang benar, apa yang salah. Bukan cuman bisa mengambil keputusan apa yang baik, apa yang buruk. Tetapi saya berdoa jemaat Oikos naik level menjadi apa? Untuk mengambil keputusan yang tidak hanya baik dan benar, tetapi juga baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Standar ngambil keputusannya beda Bapak Ibu Saudara. Gak cuma sekedar tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Gak cuma sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi juga semakin tahu apa yang baik, yang berkenan Allah, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini yang gak gampang Bapak Ibu Saudara. Karena nanti akan ada waktu-waktu Bapak Ibu Saudara harus mengambil keputusan, mungkin ada 3-4 alternatif keputusan yang kelihatannya semuanya baik. Kelihatannya semuanya baik. Kelihatannya semuanya benar. Kelihatannya semuanya harmless. Tapi mana yang benar dan mana yang enggak? Nyimpang sedikit. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya dan teman-teman hamba Tuhan kita concern satu hal. Kita banyak ngobrol. Kita concern satu hal. Dengan makin banyaknya pengajaran-pengajaran yang diwarnai oleh teori-teori dunia. Humanisme, eksistensialisme. Masuk dalam bentuk motivasi-motivasi yang secara otak kayaknya masuk akal, benar juga ya. Disertai dengan ayat-ayat Alkitab yang melengkapi. Tapi sesungguhnya enggak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mereka bilang iya kita harus balik lagi ke Bible. Kemurnian Injil, kemurnian kitab Alkitab harus kita kembalikan lagi. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena hari-hari ini ada termasuk hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan salah satu tandanya adalah munculnya pengajaran-pengajaran dan pengajar-pengajaran yang menyesatkan. Kalau yang jelas-jelas menolak Allah Tritunggal itu jelas. Yang jelas-jelas menolak Yesus adalah anak Allah itu jelas sesat. Yang gak mengakui Tuhan apalagi itu jelas. Yang Alkitabnya dua, selain Alkitab juga kitab yang ditulis oleh pendirinya juga sama seperti Alkitab itu jelas sesat. Terang-terangan kalau itu sih. Jelas banget. Tapi yang berbahaya justru yang penyesatannya nggak kelihatan. Cuman setengah derajat atau 1 derajat Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling berbahaya. Dan di saat-saat seperti inilah Bapak Ibu Saudara kita butuh hikmat. Untuk kita bisa membedakan mana yang memang benar-benar dari Tuhan, mana yang bukan. Mana pengajaran yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan yang murni, yang benar. Dan mana yang ada tambahan-tambahannya. Bapak Ibu Saudara, yuk. Kita belajar untuk menguji segala sesuatu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu. Peganglah, ambillah yang baik. Baik di sini adalah kalos. Artinya apa? Yang murni, yang pure. Ya. Gak cukup kita punya pengetahuan saja. Bagus Anda nama pengetahuan. Anda sekolah lagi dan segala macamnya. Puji Tuhan. Anda ikut kursus, puji Tuhan. Tapi saya berdoa kita semua jadi orang yang berhikmat. Kalau kita nggak berhikmat,
Itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri dan juga kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Nah, dari mana Pak kita bisa tahu mana hikmat, mana kebijaksanaan, mana pengetahuan? Kalau kebijaksanaan pengetahuan kita bisa belajar sendiri Bapak Ibu Saudara. Belajar dari buku-buku, belajar dari kisah sukses orang, belajar dari pengalaman orang lain. Tapi kalau hikmat sumbernya cuman dari Tuhan. Hikmat itu sumbernya cuman dari Tuhan. Karena itu Salomo tahu persis waktu dia diangkat jadi raja, dia bilang, aku enggak minta kekayaan, aku minta hikmat. Dia langsung minta sama sumbernya. Karena dia tahu yang namanya wisdom, hikmat, cuma dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, miliki sikap takut akan Tuhan. Katakan sama-sama sikap takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi hikmat dan takut akan Tuhan ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Anda nggak mungkin bisa punya hikmat dari Tuhan kalau nggak lebih dulu Anda punya sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita tetap on track dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membantu kita untuk selalu punya channel yang clear sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa sih? Pertama, selalu dekat sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Tiap hari bangun relasi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nggak cuma hari Minggu aja, setiap hari. Bahkan ada lagunya, setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, hatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Thank you. Nanti kita nyanyi lagu ini setelah saya khotbah. Jadi kita perlu Tuhan, dekat sama Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara kita selalu bangun doa pribadi kita. Bangun saat teduh kita. Baca firman Tuhan. Itu kenapa saya berdoa Jemaat Oikos sering diingatkan baca Alkitab setiap hari. Ada gereja-gereja menerapkan gerakan baca Alkitab. Ada yang saya suka membaca Alkitab, macam-macam. Bapak Ibu Saudara kalau Anda ke website manapun sekarang ada tuntunan membaca Alkitab selama setahun. 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal terserah. Ada yang bikin ini aplikasi membaca Alkitab. Ada tuntunannya dan renungannya. Silahkan Anda gunakan. Tapi itu adalah sarana untuk membangun kita selalu dekat sama Tuhan. Yang kedua mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Mengutamakan Dia dalam hidup kita. Itu namanya mengasihi Tuhan. Ada apa-apa kita utamakan Tuhan. Ketika kita harus mengambil keputusan, kita utamakan yang sesuai firman Tuhan. Bukan cuma apa yang enak buat kita. Bukan cuma apa yang menyenangkan kita. Bukan cuma apa yang gampang buat kita. Tapi apa yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Dengan tekun dan setia dan konsisten kita menghidupi firman-Nya. Ini paling gak gampang Bapak Ibu Saudara. Ini paling susah. Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, daging kita ini pengennya kita menyeret kita melakukan hal-hal yang duniawi. Daging kita pengennya ke sana terus. Kita jadi lebih gampang untuk berbuat dosa. Tersinggung lebih gampang untuk emosi marah. Dilaporin kamu dibohongin, kamu digosipin begini, pengen ngelabrak orangnya. Dibilang kita dicurangi, kita pengen balas. Anak gak nurut, kita pengen marah, mau menunjukkan siapa yang berkuasa. Istri gak tunduk, pengen ditundukkan. Suami gak bijaksana, suami terlalu malas, istrinya pengen ngambil alih. Bapak Ibu Saudara, itu kecenderungan manusiawi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, daging kita lebih berkuasa. Karena itu kita harus pastikan kita harus konsisten memutuskan untuk memilih menghidupi firman. Melakukan tindakan, perkataan, perbuatan yang sesuai firman. Ini gak gampang. Wong kita pakai Google Maps aja kita suka bandel. Halo. 200 meter belok kanan. Gue paling tahu dari sini, Google mana tahu.
Belok kanan, enggak, lurus lebih gampang. Halo? Yang senyum-senyum, ketawa-ketawa, udah cukup Anda dan saya yang tahu dan Tuhan yang tahu ya. Gitu. Google Maps saja bisa kita iniin kok. Ya kan? Apalagi mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan artinya apa? Menjauhi dosa. Kalau kau mengatakan kau mengasihi Tuhan, tapi kau masih hidup dalam dosa, atau kau memelihara dosa, bahkan menyimpan dosa. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Menjauhi dosa adalah awal untuk kau mendapatkan hikmat yang murni dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya menjauhi dosa, tapi juga menjauhi semua hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Itu juga bagian dari mengasihi Tuhan. Yang punya teman-teman, yang punya pola pikir yang gak sama, pola pikirnya gak membuat kita justru mas cinta Tuhan, tapi membuat kita justru jauh dari Tuhan. Mungkin 2024 waktunya ganti teman. Meskipun temannya menyenangkan, hahihi, tapi pergaulannya, aduh omongannya Pak, aduh omongannya nggak ini banget sih. Malah ngetawain saya kok saya pelayanan, ngetawain saya kok saya mau komsel, ngetawain saya kok saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, diketawain saya malahan. Udahlah. Hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga loh punya kumpulan-kumpulan yang mungkin Anda harus mulai pilah-pilah. Ada seorang yang menjadi seorang teman yang ketika dia dipilih, ditunjuk oleh pemimpinnya jadi ketua komsel, pertama dia bingung, kenapa saya yang dipilih? Kok saya? Tapi ya udah dipercaya, dia belajar untuk taat sama pemimpin. Terus dia cerita, begitu saya putuskan, ya udah saya nurut, belajar nurut, taat sama pemimpin. Saya percaya sama pemimpin. Ya udah. Langsung dia putuskan hari itu, dia pamit di beberapa grup WhatsApp. Saya tinggalin Pak. Karena beberapa grup WhatsApp itu ya teman-teman main biliar, teman-teman yang suka nonton bola tapi sambil judi kayak gitu-gitulah. Wah, saya tinggalin. Sorry ya, saya jadi ketua komsel, saya nggak bisa lagi di sini. Ada teman-teman yang satu kelompok yang waduh suka bercanda, begitu udah bercanda makin hangat bercandanya, makin mengarah ke pornografi. Saya tinggalin juga, saya nggak bisa yang kayak gini-gini. Saya harus jaga hidup saya makin jadi benar. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, mencerminkan takut akan Tuhan. Kita mulai menjaga diri kita, setuju katakan amin. Yang kedua, untuk bisa minta hikmat, untuk bisa mendapatkan hikmat, kita minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, kalau ada yang merasa kekurangan hikmat, minta sama Dia. Minta sama Tuhan yang tidak akan menunda-nunda, yang akan dengan bermurah hati akan memberikannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh gak pelit. Makanya waktu Salomo minta sama Tuhan, minta hikmat, langsung dikasih. Waktu Yosua minta hikmat, dikasih. Karena hikmat itu menunjukkan, Tuhan, aku gak mau bergantung sama yang lain, aku cuma bergantung sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan menunjukkan engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik, yang setuju katakan amin. Tuhan tahu yang lebih baik, Tuhan tahu yang terbaik buat setiap dari kita yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pak, dari mana saya tahu Pak? Ini hikmat dari Tuhan, ini hanya pengetahuan saya dari diri sendiri, atau jangan-jangan Pak, bisa mungkin enggak Pak? Saya pikir hikmat Tuhan, ternyata hasutan dari si jahat. Oh bisa saja. Mungkin aja. Hati-hati dengan suara hati. Kan banyak yang mengatakan, dengerin suara hatimu, entar dulu. Siapa yang menjadi raja dalam hatimu? Kalau selama ini kau biarkan emosimu yang menguasai, hati-hati dengan suara hati. Belum tentu suara hati itu dari Tuhan. Dari mana Pak taunya Pak? Enggak ada jalan lain Bapak Ibu. Kita harus pastikan kita selalu terkoneksi dan terus terkalibrasi sama Tuhan. Kompas kita jangan sampai meleset. Itu kenapa tadi di awal saya mengatakan, baca firman, renungkan firman, doa. Karena cuma itu yang menjaga supaya kompas kita tidak meleset. Itu yang menjaga supaya timbangan kita enggak meleset. Itu yang menjaga
supaya kompas kita tetap terarah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini kami konseling beberapa orang yang kami bingung. Udah jadi Kristen sekian belas tahun, sekian puluh tahun, tapi kami sedih ketika mendengar betapa pendeknya pola pikirnya, betapa dangkalnya pemikiran dia tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lagi melihat kekristenan sebagai sebuah agama yang terpisah dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sedih saya melihat ada orang Kristen lama tapi masih melihat, ya yang penting saya ke gereja, yang penting saya punya agama. Tapi tidak pernah menghidupi firman. Gak pernah benar-benar mengadopsi, mengabsorpsi firman itu menjadi sebuah pola pikir dan gaya hidup kita. Baca firman hanya sekedar baca selevel di sini, tapi gak pernah sampai di sini. Padahal kita harus baca firman sampai ke sini. Karena hati inilah yang akan menjadi salah satu barometer kita. Bapak Ibu Saudara, John Piper berkata begini, every time I read the Bible, I always pray, Lord, let your word gak cuma berhenti di sini, tapi sampai ke sini. Karena yang penting firman Tuhan itu sampai ke sini Bapak Ibu, jangan cuma di sini. Sekedar pengetahuan, oh ya tahu, gak boleh membunuh. Oh ya tahu gak boleh berzina. Oh ya tahu gak boleh begini. Tapi Pak, memang saya tahu gak boleh selingkuh Pak. Tapi Pak, Bapak gak tahu suami saya kayak apa. Punya suami kayak gini. Gimana Pak? Bisa diharapkan gak Pak suami kayak gini Pak? Jadi kalau saya selingkuh bisa dipahami kan Pak? Tahu selingkuh itu salah, tapi tetap selingkuh. Karena masalah apa? Hati saya sama dia Pak cocok, kami lebih cocok. Ini gak make sense. Saya tahu Pak, teorinya parenting gak boleh begini Pak. Tapi saya udah terlanjur jengkel Pak. Saya jengkel anak saya dibilangin bandelnya gak karuan. Saya jengkel Pak. Saya tahu baca firman harusnya gak boleh. Tapi, Bapak Ibu Saudara yuk, kita belajar. Kenapa kita perlu baca firman, renungkan firman, baca doa terus setiap hari. Supaya hati kita terus terkoneksi sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, sabar menaati tuntunannya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 3 berkata begini, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan di sini menggunakan kata path. Path itu apa? Orah. Orah itu apa? Jalan setapak Bapak Ibu, kayak gambarnya itu. Kalau way, kalau road itu lancar-lancar aja. Ya. Lancar-lancar aja. Anda mau ngebut, Anda mau lari bisa. Tapi kalau path, apalagi jalannya kayak gini Bapak Ibu Saudara, terus suasananya Anda seperti hiking, naik di hutan lebat, gelap. Kira-kira kalau kayak gini nih bisa lari nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi habis hujan. Nah loh, jalannya mesti licin. Berarti harus jalannya pelan. Nah Bapak Ibu Saudara bertahun-tahun, termasuk saya, mendengar, oh ikut Tuhan Yesus pasti Tuhan akan permudah. Tuhan akan percepat. Tuhan akan perlancar. Oh haleluya, kita langsung tepuk tangan. Oh iya, jadi kalau jalannya mudah, gampang, cepat, pasti dari Tuhan. Ntar dulu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena path, orah, itu step by step. Kadang-kadang ada namanya kemurahan Tuhan enggak? Iya, bisa jadi. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih perlancar. Iya, itu kemurahan Tuhan. Itu favor dari Tuhan. Kok dia bisa dapat? Itu kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa kasih. Suka-suka Tuhan mau ngasih kepada siapa? Ya setuju katakan amin. Tapi yang sering terjadi adalah tuntunan Tuhan itu step by step. Selangkah demi selangkah. Ini nyambung dengan firman Tuhan yang berkata, firman-Mu pelita buat kakiku,
Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, orang zaman dulu kalau jalan, ya, itu pakai sepatu, pakai kasut yang di ujungnya ada tempatnya buat lilin. Nah, lilinnya bukan lilin yang tinggi segini, ya segitulah gitu ya. Sehingga keterangannya hanya mampu menerangi mungkin ya 1-2 langkah ke depannya doang. Sehingga kalau jalan mesti pelan-pelan, kan nggak bisa ngelihat yang sebelah sono, sini. Betul? Nah, kadang-kadang kita pengen hikmat Tuhan, kita minta hikmat Tuhan itu kayak Google Maps. Ngerti nggak? Pakai Google Maps kita langsung tahu. Berangkat dari sini, akhirnya sini, lewat mana aja, langsung dijembrengin. Cret, gitu ya. Kadang-kadang kita jadi anak Tuhan pengennya gitu juga. Tuhan, aku mau Tuhan, rencanamu 10 tahun ke depan aku mesti ngapain? Tuhan kasih tahu sama saya sekarang. Jadi aku tahu mesti gimana. Tuhan bisa ngasih enggak? Kalau Tuhan berkehendak, iya. Kalau Tuhan berkehendak ya. Kita mau minta kayak apapun, kalau Tuhan berkehendaknya memang sesuai kehendak Tuhan, ya bisa aja. Tapi yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngasihnya sepotong-sepotong. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Sesuai dengan kedewasaan kita. Sama kayak kita sama anak. Mama ini gimana? Nih pokoknya kamu segini dulu ya. Kamu belum waktunya belajar tahu lebih banyak lagi. Nanti pada waktunya, papa mama akan cerita lebih banyak lagi. Sama. Anda sekolah SD, gak akan guru Anda ngajarin Anda pelajaran sampai kuliah. Halo? Ya anak SD, kemampuan berpikirnya SD, ya dikasih pelajaran yang SD. Segini dulu, dah. Nih SD segini dulu, karena kemampuannya baru segini. Kasih tahu segini dulu. Ya, nanti SMP tambah lagi, SMA tambah lagi. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali hikmat Tuhan menuntunnya begitu. Step by step. Nah kita suka gak sabar. Pengen cepet. Pengen bypass. Apalagi kita doanya suka gini nih. Terakhir saya sempat debat dengan satu orang. Tapi akhirnya dia bisa ngerti sih. Selama ini saya gini Pak, saya pikirin dulu gimana. Habis saya pikirin kok kayaknya gini. Habis itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau gini. Berkatin aku ya. Permudah aku ya. Saya bilang, bro, kalau itu cara doamu, Tuhan cuma tukang stempel, Tuhan bukan Tuhan. Engkau memperlakukan Tuhan sebagai tukang stempel aja. That's not the Lord. Tuhan lebih dari sekedar tukang stempel yang meresmikan. Atau Tuhan lebih dari sekedar tukang buka jalan, nguing, buka jalan gitu kan. Supaya jalannya gampang, enggak gitu. Tuhan itu Tuhan. Kalau kau cara doanya kayak gitu terus, berarti kau memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau kau menghormati Tuhan, kau mau perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Engkau boleh minta enggak? Boleh. Tapi belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Maria, belajar dari beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kalau boleh gini Tuhan, tapi engkau tahu yang lebih baik. Apapun itu, ya wes aku percaya ini yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sabar. Bilang kanan kirimu sabar. Lagi diproses Tuhan, sabar. Tuhan kok gak cepet ya Tuhan ya? Pakai cara Tuhan kok gak cepet? Sabar. Saya tuh maunya tuh kalau ngikutin firman Tuhan 1, 2, 3 langsung besok selesai masalah. Enggak bisa gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Enggak bisa. Jangan harap hikmat Tuhan itu langsung cepet. Langsung kita langsung tok cepet. Enggak bisa. Kita pengen cepet-cepet dengan alasan apa? Biar cepet selesai, biar kita mikirin yang lain. Itu dunia kayak gitu saudara. Tapi seringkali cara Tuhan, ini dulu ya nak. Jalanin dulu aja nih. Tapi saya mau yang lain, ini dulu aja. Yang ini aja belum lo jalanin, gimana mau ngasih yang lain? Halo? Setuju? Step by step. Step by step. Mesti pelan-pelan. Mesti hati-hati. Sabar. Kita pengen cepat, tapi Tuhan tahu waktu yang lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Kita maunya dapatnya A, Tuhan tahu B lebih baik buat kita. Yang setuju katakan amin.
Kita merasa udah dapat yang bagus nih, tapi kadang-kadang Tuhan pengen kita lepas yang bagus. Karena Tuhan mau kasih yang lebih bagus lagi, yang lebih kita butuhkan. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Oh, perhatikan ini. Sebelum yang keempat. Cara Tuhan belum tentu lebih cepat, tapi sudah pasti lebih tepat. Saya ulangi ya. Cara Tuhan belum tentu lebih cepat, tapi sudah pasti paling tepat. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan gaya hidup kita. Perhatikan kehidupan kita. Daniel pasal 1 ayat 8, 12, 15, 20. Saya nggak ada waktu untuk baca satu persatu gitu ya. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Daniel ini punya ketetapan yang luar biasa. Dia tahu di Babel itu gaya hidupnya berantakan. Pola makannya berantakan. Tiap hari makan cukyok, makan pork belly gitu ya. Sate babi, wah kayak gitu-gitulah, yang enak-enak gitulah. Gitu ya. Saya juga tiba-tiba jadi lapar ngomongin itu. Pengennya gitu-gitu. Tapi Daniel tahu, gak bisa saya punya gaya hidup kayak gitu. Saya harus beda. Gaya hidup yang memuaskan perut, memuaskan keinginan hati, keinginan daging, tapi gak sehat. Daniel berketetapan untuk punya gaya hidup yang beda. Makanya cuma sayur. Makanya ya jaga bener-bener lah. Mereka mengatur apa yang masuk dalam tubuh mereka. Dan bukan cuma itu. Mereka tahu bagaimana orang-orang di Babel. Gaya ngomongnya gimana, kalau berpikir gimana. Aduh gak bisa kayak gini nih, gak bisa. Saya harus menunjukkan saya sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara gak heran. Kedisiplinan mereka dalam menjaga pola makan, menjaga gaya hidup, menjaga pergaulan. Menjadikan mereka, Daniel dan teman-temannya, raja boleh ganti sampai 4 kali, penasihat tetap mereka Bapak Ibu Saudara. Hikmatnya luar biasa, bahkan Nebukadnezar pun gak ngakuin. Gak ada hikmat sebagus mereka. Mereka atur, mereka kuduskan diri mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka jaga mana yang boleh masuk, mana yang gak boleh masuk. Mereka jaga kesehatan mereka, pola makan mereka juga dijaga Bapak Ibu Saudara. Anda pengen hidup lebih lama? Anda pengen lebih sehat? Gimana mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Gimana mau punya stamina yang cukup untuk memimpin organisasi, memimpin perusahaan jangka panjang? Kalau pola hidupmu gak kau jaga. Gimana engkau mau bisa punya konsentrasi untuk mendapatkan hikmat Tuhan kalau kau diganggu sama asam urat? Diganggu kolesterol, diganggu diabetes, dijaga. Saya bersyukur punya mami, nanti April nanti ulang tahun ke-88 Bapak Ibu Saudara. Dengan anugerah Tuhan, gaya hidupnya sehat banget. Bapak Ibu, gorengan enggak. Mungkin sebulan sekali oke lah, dikit. Enggak. Dari saya kecil, lahir ya sampai sekarang, mami itu nggak pernah masak pakai micin. Padahal generasi sekarang generasi micin. Micin is the best. Gitu. Nggak pakai micin, main bumbu, rebus-rebusan makannya. Sehat banget, banyak makan sayur, buah. Gaya hidupnya sehat. Ayo jaga, jaga kesehatan mental juga. Kerja bagus. Tapi juga ada waktu untuk healing. Healing yang benar tapi ya. Jangan healingnya paket, bukan yang itu ya. Beda antara konsumtif sama healing. Beda ya, beda ibu-ibu ya. Jangan mengatasnamakan belanja untuk healing. Jangan gitu ya. Yang setuju katakan amin. Nah banyak bapak yang amin langsung. Jaga pergaulan. Saya sudah singgung tadi. Jangan jauhkan dari ibadah-ibadah. Ya, ikut komsel. Kalau nanti ada baca Alkitab ikut. Kalau ada nanti pendalaman Alkitab ikut. Supaya engkau makin bertumbuh dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bergaulah, masuk ke dalam komunitas yang mendorong engkau, menantang engkau untuk makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Berapa banyak yang pengen mendapatkan hikmat yang murni 2024.
Berapa banyak yang pingin hidupnya semakin dipakai Tuhan luar biasa 2024. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak pemain musik, singernya maju ke depan dan kita nyanyikan lagu tadi, Ya Tuhan Tiap Jam. Sebagai lagu, sambil kita menyanyikan lagu ini, sambil kita merenungkan dan meresapi betapa kebergantungan kita sama Tuhan buat 2024 ini. Jesus. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan, ya Tuhan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Kami mau Tuhan melalui 2024 ini kami nggak lagi setengah-setengah, kami nggak lagi main-main Tuhan, tetapi setiap jam kami benar-benar mau bergantung sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Kami nggak mau lagi mengambil keputusan yang sekedar benar atau salah, baik atau buruk, tapi kami mau mengejar Tuhan. Kami bisa mengambil keputusan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Standar hidup kami mulai mengacu kepada standar hidup kekekalan Tuhan. Nilai-nilai hidup kami mulai mengacu kepada nilai-nilai kebenaran yang membawa kami kepada kekekalan ya Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu di Oikos Church ini Tuhan, untuk naik level 2024 ini, untuk mereka mulai mengenal pengajaran firman Tuhan yang murni, untuk mulai Tuhan bergaul lebih intim lagi dengan Tuhan. Menjadikan kekristenan bukan sekedar pengetahuan, apalagi bukan sekedar agama, tapi jadi sebuah gaya hidup yang kami hidupi setiap hari. Itu kenapa kami butuh setiap jam, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Tolong setiap jemaat, tolong melalui para pemimpin Tuhan, Pak Joko dan Ibu, Pak Kinoto, dan semua para pemimpin di Oikos Church ini Tuhan. Dan setiap pengerja, setiap jemaat, untuk 2024 ini menjadi tahun di mana setiap jemaat, setiap dari pemimpin dan jemaat boleh naik level Tuhan.
menghidupi firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan kami jalani dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kami gak mau lagi hidup setengah-setengah, kami gak mau lagi main siksak dengan firman Tuhan. Kami mau tegak lurus sama Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Termasuk Tuhan beri kami hikmat untuk tanggal 14 nanti kami memilih pemimpin yang terbaik Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Tuntun kami setiap hari di 2024 ini, sehingga kami terus naik dan mengalami kemuliaan Tuhan. Beri kami hikmat bukan cuma untuk menghindari kami dari masalah, tapi juga beri kami hikmat untuk kami bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Beri kami hikmat ketika situasi tidak membaik dengan cepat. Beri kami hikmat untuk kami selalu berpaut pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba selesai berkata-kata, Roh Kudus terus bekerja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkasih. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhannya dari Pastor Himawan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Himawan dan juga memberkati keluarga serta anak-anaknya semua. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mengundang Saudara Jovandi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan lagi Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa menjalani hari kami Tuhan tanpa hikmat-Mu. Kiranya Bapak Engkau terus ingatkan kami, Roh Kudus materaikan firman ini. Kiranya kami boleh terus diingatkan bahwa kami memerlukan hikmat Tuhan di setiap jam, di setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Himawan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau berkati, Kau sertai dia Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang diperbuatnya Tuhan. Kau tambahkan hikmatnya lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati keluarganya, biar apapun yang kerjakan juga Tuhan, nama-Mu selalu yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kami. Kami siapkan hati kami siapkan yang terbaik Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan hari ini Tuhan, semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu, semua untuk hanya pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kita pada pagi hari ini. Boleh berdiri sebentar? Silakan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh berdiri sebentar dari tempat duduknya. Oh, puji Tuhan, di sebelah sana ada, yang di sebelah sini juga ada ini. Yang di sebelah kiri saya, selamat datang di GBI Geraha Oikos. Selamat bergabung. Apabila Bapak dan Ibu belum berjemaat,
Silakan, kami menunggu kehadiran Bapak dan Ibu kembali di minggu yang akan datang untuk berjemaat bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan ruangan ya di siang hari ini untuk oikos yang akan mengadakan pertemuan. Yang pertama untuk oikos Kairos, pertemuannya diadakan di ruang sekretariat. Kemudian untuk oikos Anugerah, pertemuan siang ini dilakukan di ruang Sion, ruang sekolah minggu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk oikos Ebenezer di ruang ibadah dan oikos Elohim di ruang Sinai. Apakah ada pengumuman tambahan lainnya? Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dari awal sampai pada akhir ini Tuhan, untuk kami dapat bersekutu menikmati setiap berkat firman Tuhan pagi. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah memberikan hamba-Mu Pak Himawan untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau menyertai saudara-saudara kami seiman yang baru pertama kali hadir di tempat ibadah ini Tuhan. Untuk kami tetap bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka Tuhan, terutama untuk Trevena dan Rai, suami istri Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan, saudara kami ini Tuhan, di dalam segala hal Bapa. Baik pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, apapun Tuhan, mungkin pelayanan bahkan Engkau Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu juga ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk
Nasti dan saudara Roy Tuhan, kiranya juga saudara-saudara kami ini juga Tuhan, Kau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, apapun yang akan mereka lakukan Tuhan, tambahkan juga Tuhan hikmat-Mu lebih lagi di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga hikmat itu Tuhan memberikan mereka mampu Tuhan untuk memilah mana yang terbaik Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, tadakan tangan-Mu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangannya tertada Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang merindukan setiap berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menadakan tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang turun tahan memberkati setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun berkat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan mau limpahkan atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, tentu kami menikmati dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah pada siang hari ini telah selesai. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, sehingga memampukan kita untuk terus mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dan terima juga berkat dari cinta kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita mampukan kita untuk mencintai Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi apa yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini dan serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, sehingga kita sendiri mempunyai kepekaan dari Tuhan dan punya hikmat lebih lagi untuk menjalankan setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita percaya, sama-sama katakan amin.